Jadi sekolah ini memang tempatnya ketika ada teknologi ya kita bisa mengambil teknologi itu untuk mempermudah laju proses untuk penanaman pengetahuan, tetapi juga masih bisa kita ini membangun karakter. Anak-anak yang sekarang tentang digital, tentang gadget, kemudian tentang informasi di media sosial dan lain-lain itu nggak bisa kita memutus saja. Betul. Tetapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak ketika dia ini bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Tapi jangan lupa bahwa sekolah ini adalah institusi pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga harus membangun karakter tadi. Sehingga anak-anak ini mampu memanfaatkan media digitalisasi ini dengan baik, dengan kecerdasan literasi yang baik. Oke, cukup. Gens Talk, ngobrol ringan, insight nendang. Adalah kita pengen menggali sesuatu yang bisa dikonsumsi sama banyak orang, tapi lebih ke arah orang nonton itu obrolannya ringan tapi ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Nah ini kan kebetulan kita kerja sama juga sama Maxhub yang juga kemarin habis ngambil itu ya. Ya ngambilnya ugal-ugalan, nggak cuma 1, 2. 60 ya Mbak ya? Iya. Langsung 60 ya gitu. Nah itu penerapannya sih Mbak, itu aku tertarik untuk ngobrol karena kemarin juga sempat mereview dari peralatannya Maxhub, ternyata sangat modern sekali, maksudnya sangat mempermudah sistem pembelajaran gitu. Bisa langsung itu segala macam. Oke, hai, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman Gens Talk yang udah standby ya buat nonton kali ini. Karena hari ini sih kita mau ngobrol-ngobrol ringan dan kita akan ngomongin sesuatu yang menurut saya sih ini adalah sesuatu hal yang sangat penting ya, terutama untuk teman-teman yang sedang ada di institusi pendidikan, baik itu menempuh pendidikan maupun yang punya anak, dan bagaimana untuk merangkul gadget dan segala macam. Hari ini sih adalah waktu yang tepat buat kita ngobrol-ngobrol soal itu, mencari tahu soal itu, tantangan dan segala macam. So, this is Gens Talk barengan sama saya Mo. Hari ini kita sedang berada di sebuah, I would say this is a library, a good library, good vibe dan segala macam. Dan hari ini kita sedang berada di Nasima dan sudah duduk barengan sama saya di sini ada Dr. Indarti MPD, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Selamat datang Mbak In ya. Sebutnya Mbak In aja ya? Ya. Apa kabar Mbak In? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Mbak In ya. Tetap semangat. Harus tetap semangat. Mbak In, cerita nih sedikit, ini ruangan yang banyak sekali buku. Saya ingat sih, saya salah satu orang yang senang banget baca buku. Dan ini sih kalau secara kita bicara soal vibe ruangan atau rasa dari ruangan ini tuh sangat nyaman gitu. Bisa cerita sedikit Mbak In soal ini? Ya, ini adalah perpustakaan ya di Sekolah Nasima, salah satunya. Oke. Punya 4 kampus gitu ya, dan standar perpustakaannya ya minimal seperti ini. Oke. Dan perpustakaan ini tidak hanya dilengkapi oleh buku-buku yang annual book, tetapi juga digital. Oh, ada digital juga? Kita mendesain perpustakaan Sekolah Nasima itu adalah digital library. Oke. Supaya anak-anak lebih bisa mengakses kebutuhan buku, kebutuhan pengetahuan melalui buku itu di mana saja. Berarti kalau zaman dulu kan kita harus datang ke perpustakaan terus pinjam buku pakai kartu. Nah, kalau konsepnya e-book berarti bagaimana? Ini bisa dilakukan anak-anak melalui aplikasinya. Oh, kayak ada aplikasinya. Kemudian kebetulan kita juga selain mengembangkan yang perpustakaan digital agar bisa diakses anak di rumah melalui aplikasi tadi, kita juga mengembangkan pembelajaran di Sekolah Nasima ini juga berbasis digital. Oh, Oke, merangkul digital. Ini pas persis banget nih teman-teman. Kita lagi ngomongin soal transformasi digital dalam dunia pendidikan. Sesuatu hal yang kontras, Mbak. Kalau kita bicara 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu deh. Nggak usah jauh-jauh, 5 tahun lalu atau 7 tahun yang lalu, bahwa gadget itu belum sepenuhnya dirangkul dalam dunia pendidikan. Sekarang udah mulai aware, banyak sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang menerapkan semuanya berbasis digital. Bagaimana Nasima dalam merespon hal ini? Gini ya Mas Mo, jadi kita ini kan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu kan dinamis gitu ya. Betul. Dan kita mesti bisa mengikuti perkembangan itu dengan baik. Apalagi anak-anak yang
sekolah, terutama di sekolah Nasima dan mungkin kebanyakan dari sekolah lain saat sekarang ini anak-anak ini adalah di generasi Z gitu ya. Bahkan mungkin sebagian guru yang masih muda itu juga sudah masuk generasi Z, di mana memang ibarat kata mereka ini lahir aja sudah pegang gadget gitu kan. Nangis juga. Betul. Orang tuanya juga sudah mulai mengeksplor kegiatan-kegiatan bayi dan seterusnya untuk ke media. Cuman kalau kita ini bicara di pendidikan, tidak mungkin kita pisahkan itu. Gitu. Setuju. Kita di pendidikan ini tetap memegang marwah pendidikan, tetapi juga bagaimana kita bisa merangkul media ini untuk memudahkan dalam proses baik transformasi knowledge terutama ya. Karena kalau hanya digital saja tanpa ada penanaman karakter etika, moral, kemudian sopan santun itu juga kurang baik. Jadi sekolah ini memang tempatnya ketika ada teknologi ya kita bisa mengambil teknologi itu untuk mempermudah laju proses untuk penanaman pengetahuan, tetapi juga masih bisa kita ini membangun karakter di sekolah. Saya mau membawa obrolan ini lebih konkret, Mbak. Dalam artian begini, selalu ada sisi positif dan negatif. Betul. Kita selalu sepakat dengan hal itu. Bahwa teknologi ini sangat membantu, ya betul. Tapi di sisi lain juga distraksinya juga besar sekali. Kayak kita bangun tidur, itu hal yang dilakukan pertama bukan minum air putih, tapi membuka HP. Sekarang. Lihat TikTok, lihat Instagram, lihat YouTube, seperti itu. Tapi di sisi lain juga ini sangat membantu begitu. Nah, saya pengen bawa obrolan ini ke dua cabang. Cabang yang pertama adalah bagaimana di sekolah ini membawa habit bahwa merangkul teknologi ini di tengah banyak distraksi. Kayak tadi saya bilang, bangun tidur, buka langsung TikTok, Instagram. Di sisi lain, bagaimana untuk sisi pengajarnya ini bisa catch up untuk mengikuti perkembangan teknologi dan melawan distraksi ini juga. Gimana? Jadi kalau kita putus begitu saja ya. Memang keinginan anak yang sekarang tentang digital, tentang gadget, kemudian tentang informasi di media sosial dan lain-lain itu nggak bisa kita memutus saja. Tetapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak ketika dia ini bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Tentu literasi digital ini sangat penting, gitu ya. Bagaimana dia bisa mengambil peran positif, terutama dengan akhlak yang baik, dia memanfaatkan media sosial, misalnya TikTok, kemudian IG, Reels dan seterusnya lah. Semua adalah kepentingan dia untuk membangun apa? Membangun proses pendidikan yang positif. Tentu sekolah juga memiliki peran. Nah, guru-guru ini juga sudah tidak bisa lagi melakukan proses transfer knowledge ini dengan metode konvensional. Betul, pakai UHP. Ya, betul. Tentu mereka ini juga harus melek teknologi juga. Dia belajar lah kalau untuk guru-guru yang Gen X dan Y itu memang mereka lebih harus belajar tentang digital. Tapi kalau guru-guru yang sudah generasi Z ini mungkin lebih mudah. Nah, guru ini juga bisa kita tuntut untuk memanfaatkan media-media itu sebagai bahan pembelajaran. Misalnya contoh gampang saja, bagaimana dia memahamkan siswa tentang proses matematika misalnya menghitung penjumlahan atau pengurangan itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada begitu. Dan anak-anak ini misalnya dia harus tampil, mengerjakan tugas dan lain-lain itu juga bisa dimodifikasi. Misalnya dia yang sekarang itu bikin podcast. Gitu kan, bisa melalui Canva juga bisa seperti itu. Kemudian meme itu anak-anak kreatif otomatis kalau dia ini proses belajarnya melibatkan platform digital otomatis mereka antusiasnya itu sepakat karena memang itu dunia dia. Sekarang. Gitu. Nah, oleh karena itu guru sekarang ini harus mampu tampil sebagai seorang fasilitator dan motivator. Gitu. Tapi jangan lupa bahwa sekolah ini adalah institusi pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga harus membangun karakter tadi sehingga anak-anak ini mampu memanfaatkan media digitalisasi ini dengan baik, dengan kecerdasan literasi yang baik. Begitu. Kira-kira gitu. Saya penasarannya begini, Mbak. Ketika pendekatan tugas sekarang sudah menggunakan
berbasis digital begitu ya. Tadi sempat disebutkan sama Mbak En juga bahwa ada podcast di situ, ada penggunaan Reels, Canva dan segala macam yang sekarang sudah sangat common gitu. Tapi saya pengen membawa obrolan ini ke arah gini, Mbak. Bagaimana ketika kalau zaman dulu kita bicara 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu nilai matematika, saintifik, fisika dan segala macam itu jadi core utama begitu. Bahkan ada stigma-stigma yang mungkin kalau anak IPS dan segala macam itu tidak sejago anak IPA. Padahal buat saya pribadi bahwa orang IPA, orang bahasa, orang IPS itu mereka ada di kolamnya masing-masing dan tidak bisa dikotomi begitu. Betul. Nah kalau kita bicara sekarang dari segi kurikulum, dari segi pengajaran itu seperti apa sih, Mbak? Mungkin bisa dielaborasi. Apakah masih misalnya bobot matematika, sains dan segala macam ini masih jadi aspek utama atau sebenarnya lebih sekarang itu masih jadi aspek utama tapi lebih merangkul hal-hal lain seperti seni dan segala macam? Ya, jadi begini, setiap anak itu kan unik gitu ya, unik. Artinya dia memiliki bakat, minat, karakter yang berbeda dari satu dengan yang lain, yang tidak bisa kita samakan. Betul. Nah, dari keunikannya itu anak-anak ini akan mengembangkan atau memunculkan potensinya masing-masing. Jadi tidak bisa kita membuat semua anak ini harus senang matematika, semua ini harus senang sains dan seterusnya, karena mereka membawa potensi. Yang terpenting adalah kita bisa mengarahkan potensi yang ada ini agar intinya dari pendidikan itu kan agar anak ini bisa mandiri pada intinya kan seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa bertanggung jawab, kemudian mengembangkan potensi melalui proses pendidikan yang akhirnya dia bisa hidup mandiri. Bagaimana dia bisa hidup nanti dengan potensi matematikanya, potensi seninya, potensi olahraganya dan seterusnya. Itu yang terpenting sebenarnya letaknya ada di situ. Nah, guru di sini mesti memiliki peran yang bisa membangun itu semua dengan menjadi fasilitator bagi anak. Artinya apa? Memberikan ruang dan waktu bagi anak untuk mengembangkan potensi tersebut dengan melalui keterampilan, pengetahuan yang ada di sekolah. Oh, berarti sebenarnya peran gurunya sekarang lebih besar lagi ya? Betul. Oh ya, karena kalau dulu kan tugasnya adalah ngajar, memberikan pekerjaan rumah atau PR. Setelah itu adalah pada saat ujian gitu, menilai dan segala macam. Tapi sekarang justru menjadi fasilitator inilah ya. Harus melek juga gitu. Dan dia harus mau mendampingi siswa untuk berkembang secara optimal. Tapi jangan dilupakan pula bahwa anak ini ketika dia nanti menuju proses mandiri dan seterusnya itu peran orang tua juga menjadi sangat penting, karena berhasilnya pendidikan itu ada 3 unsur, faktor orang tua, faktor guru dan sekolah, dan faktor di masyarakat. Saya tuh percaya bahwa sebenarnya rumah itu adalah pendidikan pertama yang membangun kualitasnya gitu, dan sekolah ini adalah ibaratnya meneruskan atau ibaratnya karena orang tua kerja dan segala macam ini menjaga nih untuk tetap dalam satu rel yang sama, kurang lebih seperti itu. Saya pengen mengarah ke tadi pada saat menunggu ini kita lagi setting segala macam. Salah satu yang tadi ada di otak saya pada saat keluar adalah ketika ada pengumuman, announcement dan itu menggunakan berbahasa Inggris. Apakah di sini memang di Nasima ini diwajibkan untuk berbahasa Inggris atau seperti apa? Ya, jadi gini Mas, itu ceritanya panjang ya. Oh, nggak apa-apa, tidak apa-apa, cerita saja, Mbak. Jadi Nasima ini memang memiliki 4 program unggulan ya. Itu yaitu nilai karakter nasionalisme dan agama. Kemudian sains dan math. Kemudian yang ketiga adalah bahasa. Kemudian yang keempat adalah teknologi informasi terapan. 4 kompetensi itu yang memang dikembangkan secara terintegrasi dari proses intrakurikuler, ekstrakurikuler, bahkan pembangunan budaya sekolah. Itu 4 hal itu. Jadi sekolah Nasima ingin mengantarkan anak-anak ini mampu bersaing dan bersanding di dunia global. Kalau dia bersaing dengan dunia global, otomatis dia harus mengetahui yang pertama apa sih komunikasi kan? Komunikasi hari ini itu adalah yang lebih banyak itu menggunakan bahasa Inggris, itu yang pertama. Yang kedua adalah selain bahasa Inggris sebenarnya kita juga ada bahasa Cina. Karena saat ini teknologi juga dikuasai oleh Cina. Jadi supaya anak-anak ini ketika dia nanti berkomunikasi dengan teman-teman di mancanegara ini sudah clear dulu. Yang kedua, supaya dia bisa bersanding, itu yang kedua adalah untuk menguasai teknologi. Makanya saya bilang tadi, transformasi
digital di dunia pendidikan bagi sekolah Nasima itu adalah sebuah komitmen kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Jadi ketika nanti anak-anak bisa menguasai bahasa dan teknologi, dunia ada di genggamannya. Betul. Gitu. Saya ingat Pak Habibie waktu itu pernah bilang bahwa negara yang akan menang itu adalah negara-negara yang merangkul teknologi tercanggih. Ya, gitu. betul. Dan bahasa ini jadi salah satu hal yang sangat penting karena saya ini selalu diskusi sama kawan saya bahwa bahasa ini tuh adalah sesuatu hal yang penting untuk mengkonektivitaskan kita dengan dunia luar. Karena angka orang Indonesia berbahasa asing sangat kecil sekali. Ya. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengubah itu ya mau nggak mau harus lewat dari institusi pendidikan gitu. Betul. Saya pengen mengarah ke ngobrolin soal dunia transformasi digital ini konkretnya di Nasima. Yang saya tahu salah satu perusahaan dan juga provider dan juga device yang sangat mumpuni sekarang adalah MaxHub. Dan saya dengar-dengar kemarin kan juga secara ugal-ugalan ya. Secara ugal-ugalan karena kurang lebih 60 ya Mbak ya. Betul. 60 mengambil itu dari MaxHub. Ini seperti apa penerapannya di Nasima, Mbak? Jadi gini Mas Mo. Kita untuk pengadaan IFP, Smartboard untuk kelas itu kita mulai dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD, Kelas 4 SD, 4 sampai dengan kelas 12 SMA. Jadi 4, kita ini kelasnya kan banyak. Jadi sehingga ketemunya 60 gitulah. Termasuk ya kita masukkan juga ke fasilitas pendidikan pendukung di sini. Misalnya perpustakaan, laboratorium komputer, kemudian laboratorium sains, kemudian laboratorium matematika itu juga ada smartboard untuk anak-anak belajar. Memang kami tidak memberikan smartboard ini di kelas itu untuk yang usia dini, yaitu TK sampai dengan kelas 3 karena mereka masih memerlukan keterampilan motorik, kemudian bersosialisasi dan lain-lain. Tapi kelas 4 ini sudah full kita menggunakan IFP untuk proses pendidikan. Jadi anak-anak ini juga bisa melakukan proses interaktif dengan adanya smartboard di kelas. Misalnya dia harus mengerjakan tugas, kemudian berkelompok dan lain-lain, dia bisa melakukan proses presentasi dan lain-lain itu dengan menggunakan fasilitas yang ada di kelas. Tentu ini didahului oleh guru ya, guru menggunakan fasilitas ini dengan baik. Gitu. Nah, stepnya memang kita dengan guru-guru ini diberikan kayak semacam pelatihan gitu ya, pelatihan untuk bisa memanfaatkan smartboard ini secara maksimal. Karena di dalam smartboard ini fiturnya banyak sekali. Salah satunya adalah ada fasilitas untuk AI gitu ya. AI. Agar guru dan siswa ini bisa memanfaatkan AI ini dengan bijak. Gitu. Oke, kita break dulu karena obrolannya semakin seru, apalagi kita lagi bahas MaxHub. Ini kayak yang ada di belakang saya nih, ini istimewa banget nih. Nanti kita akan review, kita akan bahas lebih dalam lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Genstock ya. Asik. Oke, sudah mulai nih. Lanjut. Oke, siap. Kita masuk di segmen kedua atau part 2 kali ini. Yes. Seru sekali ngobrol bareng sama Mbak In di sini ya. Tadi Mbak In sempat menyebut bahwa MaxHub ini salah satu device yang sangat membantu dunia pendidikan, terutama dalam merangkul untuk penggunaan AI segala macam. Selain itu apa lagi Mbak? Saya pengen tahu deh. Ya, jadi di fiturnya MaxHub itu selain ada fasilitas AI, itu juga ada fitur-fitur tentang untuk pembelajaran sains gitu juga ada. Kemudian matematik juga ada. Nah, interaktif juga bisa digunakan untuk menulis ya. Dan lain-lain. Termasuk suara juga ada. Bahkan kalau misalnya Nasima ini ada hybrid learning, ada anak-anak yang memang pada kondisi tertentu dia di rumah atau dia sedang mengikuti tugas orang tuanya ke luar negeri atau keluar pulau itu, kita kan fasilitasi hybrid ini juga bisa digunakan untuk hybrid dengan anak-anak yang ada di sana karena memang di sana tersedia kamera juga untuk kita lakukan dan itu sekolah Nasima sudah terbiasa melakukan seperti itu dan karena ini menjadi nafas keseharian di sekolah Nasima bahwa digital literasi ini sangat penting bagi
proses pendidikan yang ada di sekolah nasi. Okay. Berarti kalau keseharian gini Mbak, penggunaan gadget ini apakah siswa itu di dalam kelas udah full menggunakan gadget atau masih ada kertas dan segala macam? Kita tidak full 100% ya gadget. Karena tadi saya katakan bahwa anak-anak ini perlu juga proses untuk motorik, kemudian sosialisasi dan seterusnya. Jadi proses pakai gadget ataupun notebook dan sebagainya itu pada proses-proses pembelajaran tertentu. Karena tidak semuanya mesti pakai juga betul, kan. Betul, gitu. Jadi betul. manakala ini diperlukan, maka kita pakai. Kalau tidak berarti itu tidak. Karena dalam proses pendidikan itu kan ada transfer nilai juga, ada pembentukan karakter, bagaimana dia bisa berkolaborasi, berelaborasi, bersinergi dengan teman, gitu. Karena tidak mungkin kita satu hari harus pegang itu terus, meskipun itu pembelajaran dan juga ada nilai-nilai karakter yang perlu kita tanamkan. Jadi manakala itu dibutuhkan ya, otomatis kita support maksimal, baik guru maupun siswa. Kemudian ada proses-proses lain yang tidak menggunakan gadget juga kita lakukan dengan baik. Saya tuh nggak kebayang sejujurnya bahwa beberapa tahun yang lalu ketika di kelas tuh sempat ngebayangin kayak, wah ini kayak bisa langsung nulis, bisa langsung di-scan untuk disimpan di note HP atau segala macam. Itu sangat mempermudah gitu, baik itu dari segi dari pengajarnya maupun dari muridnya. Dan sekarang nggak perlu waktu lama, kayak 10 tahun kemudian Mixup hadir dengan semudah itu, bisa langsung buka web, ngambil gambar, terus materi presentasi bisa dicoret-coret, dan kita sebagai muridnya itu tinggal scan aja udah bisa langsung kita simpen gitu, se-notes-notesnya juga gitu. Betul. Oke, kita mau ice breaking sedikit. Seperti biasa saya punya 2 pertanyaan Mbak. Nanti silahkan dipilih aja. Yang pertama, konteksnya adalah lebih susah mana? Ngajarin Gen Z atau ngajarin guru biar nyaman sama teknologi? Lebih milih mana? Lebih milih yang A ya kalau saya. Ya, oke. Berarti ngajarin Gen Z ya? Iya. Oke, kenapa? Enak ya dia itu anaknya. Jadi ibarat kata begini, kita ini tinggal nutul gitu, mereka akan jalan dengan sendirinya. Misalnya butuh informasi tentang alat pernapasan manusia misalnya, makanya seperti itu. Tinggal kan mereka nanti langsung browsing ke berbagai sumber yang ada, kemudian kita minta untuk presentasi, mereka bikin sendiri, baik melalui Canva atau melalui presentasi yang lain, lalu dia presentasi dengan yang sudah dia siapkan, teman-teman juga seperti itu, dan itu bisa terarsip dengan baik. Dan enaknya di situ sih, anak-anak kadang-kadang di luar ekspektasi kita, mereka akan menemukan hal-hal yang luar biasa yang kadang mungkin tidak terpikirkan oleh guru. Enaknya di situ. Kita lanjut lagi, pilih mana? Teknologi canggih tapi sinyalnya lemot atau whiteboard biasa tapi lancar jaya? Whiteboard biasa tapi lancar jaya. Yang satu apa tadi? Yang satu teknologi canggih tapi sinyalnya lemot. Kayaknya harusnya pilihnya yang smartboard tapi yang lancar. Tidak ada, tapi tidak ada di pilihan kita. Gak enak semua ya. Berarti yang B aja. Yang B aja, whiteboard. Ya, whiteboard. Kenapa, Mbak? Ya kita pakai teknologi kalau nggak ada penunjangnya juga kan nggak bisa juga. Iya, gitu. betul, Jadi dua-duanya memang harus ada. Betul. Gitu. Itu. Orang kalau kita lagi kerja wifi-nya mati aja ngomel-ngomel, mencari tempat lain untuk biar dapat koneksi wifi yang bagus ya. Ini Maxima ini wifi-nya juga ugal-ugalan. Ugal-ugalan juga. Semua tempat itu lancar semua. Udah ngecek belum? Oh, saya belum ngecek koneksinya gitu. Nanti habis ini saya ngecek koneksinya. Kita lanjut lagi, pertanyaan ketiga. Pernah nggak murid lebih paham teknologi daripada gurunya? Terus bikin guru atau googling diam-diam? Kayaknya nggak pernah lagi deh Mas, sering kayak gitu. Oh sering? Iya. Malah jadi, sering? Apalagi untuk anak-anak yang sudah SMP, SMA itu yang mungkin dia berselancarnya atau mencarinya itu lebih cepat dari gurunya. Gitu. Itu nggak pernah lagi, malah mungkin sering seperti itu. Hanya yang perlu kita kita berikan dari versi gurunya, bagaimana guru ini mampu mengklarifikasi, itu yang terpenting. Jadi tidak semua informasi yang didapat siswa itu mentah-mentah mereka telan, tetapi harus ada klarifikasi, konfirmasi, mungkin dengan sumber-sumber akurat yang ada gitu, agar pengetahuan yang dia
ambil itu adalah yang benar-benar itu valid sesuai dengan literasi yang ada. Oh, saya tertarik untuk ngobrol ini nih Mbak. Jadi episode beberapa waktu yang lalu tuh kita sempat ngobrol bersama dengan Mas Boni. Beliau ini DPR RI, anggota Komisi 10, ya sejarawan juga. Dan pada saat itu kita tuh sepakat bahwa ya sejarah tuh nggak boleh dari satu literasi gitu. Betul. Sejarah itu harus berbagai macam literasi. Dan tapi yang jadi PR adalah bagaimana kita sebagai pembaca itu bisa punya filtering yang bagus. Betul, gitu. ya. Ini sebenarnya juga responsif juga dengan hal yang tadi selaras yang disampaikan sama Mbak In juga ya. Bahwa literasi itu sekarang udah banyak banget. Betul. Tapi bagaimana kita bisa memfilter itu ya? Betul, ya. Itu justru menjadi hal yang sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa membangun anak-anak kita ini di sekolah, itu dia mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari media, atau dari sumber apapun lah, tetapi kemudian bagaimana dia ini mampu mengambil yang benar. Kemudian tidak hanya asal ambil share, tetapi bagaimana dia tadi mampu mengelaborasi, kemudian melakukan proses kritis dan seterusnya, sehingga ini yang valid, ini yang benar, yang ini harus disampaikan pada pihak yang lain. Lah itu fungsi sekolah tuh di situ. Bagaimana anak-anak ini mampu melakukan itu dengan baik. Artinya apa? Mereka tidak hanya melek digital saja, tetapi bagaimana dia mampu memanfaatkan, kemudian mampu memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungannya melalui media. Karena saya sepakat bahwa industri pendidikan, bukan industri sih, ruang pendidikan sekarang itu harusnya memberikan ruang seluas-luasnya untuk berekspresi ya. Betul. Gitu ya Mbak ya? Iya. Gitu ya. Sepakat ya. Oke, kita bergeser lagi pertanyaan berikutnya. Kalau sekarang nih siswa disuruh nyatet papan tulis terus selama 2 jam, menurut Mbak ini mereka bakal ada yang protes nggak? Pasti ada. Pasti ada ya. Dan itu nggak mungkin terjadi di sekolah nasional. 2 jam loh. Itu 2 jam ya. Kalau zaman saya sekolah dulu mungkin iya, tapi sekarang sudah tidak. Gitu ya. Kalau saya ingat dulu bikin laporannya itu harus di HVS atau folio dulu. Ya, harus di setengah nulis. Halaman-halaman nggak ada ya. Nggak ada. Ya, gitu Sudah ya. tidak ada. Sudah tidak ada. Oke, berikutnya sejujurnya anak-anak zaman sekarang lebih takut tugas atau wifi mati di sekolah? Tugas takut juga sih. Takut juga ya, tetap ya. Tetap ngomong tugas itu masih terbawa nih sekarang juga ya. Tapi kalau wifi-nya mati bisa lebih lebih boring lagi. Lebih boring lagi. Karena gini, contoh gampang. Kalau ada proses pembelajaran kita menggunakan teknologi yang membutuhkan wifi tidak tersedia, otomatis proses pembelajaran itu akan gaduh. Gaduh dalam arti mengganggu konsentrasi lah, anak-anak tidak mood belajar, kemudian guru juga tentu ada kendala, meskipun saya yakin bahwa guru itu juga akan menyiapkan second opinion untuk melakukan proses pembelajaran gitu. Berarti sekarang ini guru itu ada training-trainingnya juga gitu kah, Mbak? Iya, betul. Jadi guru kita ini kan tidak semuanya datang dari generasi Z ya, ada juga yang X dan Y. Otomatis untuk bisa ke transformasi digital ada pelatihan lah, pelatihan terutama menggunakan fasilitas baru, misalnya kayak MaxHub tadi ya. Itu kan saya saja kalau misalnya tiba-tiba suruh pakai juga nggak bisa. Pasti ada pelatihan yang dilakukan, bagaimana memahami fitur-fitur yang ada di sana, kemudian bagaimana bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran di kelas. Saya tuh ingat beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun kemarin, awal-awal kurikulum Merdeka dirilis. Teman saya ada yang guru dan waktu itu ngobrol, salah satunya adalah kalau guru-guru muda itu sangat mudah sebenarnya untuk adaptasi dengan teknologi, dengan cara perkembangan terkini. Nah, bagaimana dengan pendekatan yang dilakukan oleh Nasima terhadap guru-guru yang mungkin bisa dikatakan lebih senior lah, gitu. Untuk nggak cuman, mungkin kalau buat saya, gini Mbak, teknologi itu lebih mudah. Karena kita bisa lakukan setiap hari, pulang kerja, di rumah bisa kita ulik. Tapi untuk membuka cakrawala bahwa memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk murid, itu menurut saya lebih susah. Iya. Jadi guru kami itu ada tutor lah, peer teaching antar guru. Misalnya guru muda ngajarin saya yang sudah ini gen Z, gen X atau Y gitu ya, itu ngajarin. Itu mungkin prosesnya lama. Bahkan mungkin tidak hanya itu, anak itu juga bisa loh ngajari guru untuk penggunaan
media pembelajaran di kelas. Karena kalau anak ini kita sentir sedikit, ini pakainya dia akan explore. Nah mungkin yang itu tidak kita lakukan, anak-anak lakukan, lah kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak. Dan itu di dunia pendidikan wajar saja, karena guru ini sebagai fasilitator. Kita bisa belajar juga kepada anak dalam hal teknologi, tetapi kita juga bisa memberikan pemahaman kepada anak bagaimana anak ini bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, begitu. Saya tuh ingat dulu zaman saya sekolah, Mbak. Jadi saya sih merasa kayaknya kalau saya lahirnya lebih terakhir ngikutin sekarang, kayak lebih berkembang deh. Karena saya tuh dulu bisa dibilang salah satu yang dicap mungkin agak rebel gitu ya, karena sering melawan. Sebenarnya tapi dalam hati saya tuh saya nggak merasa melawan. Saya cuma meyakini sesuatu yang menurut saya benar. Yaudah gitu, kita coba obrolkan. Kalau memang toh salah, saya menerima kok gitu. Nah itu dulu adalah perdebatan yang susah diterima oleh guru. Ya saya sih nggak menyalahkan juga karena eranya juga berbeda gitu. Eranya juga beda dan sesuatu hal yang memang tidak terbiasa ketika zaman dulu. Dulu itu kayak ya udah kita mendengarkan guru, ya udah kita menyerap ilmu apa yang diberikan sama guru gitu. Kita tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi segala macam gitu ya. Kalau sekarang kita bergeser ya nilai-nilai itu, artinya tetap kita itu menghormati guru, tetapi nilai bahwa guru ini adalah sebagai teman untuk ngobrol, teman untuk sebagai fasilitator untuk mengembangkan diri, kemudian sebagai guru ini sekarang sudah bukan satu-satunya sumber ilmu, karena ilmu itu ada di mana-mana. Nah, kalau kita memerankan diri sebagai seorang guru, sebagai fasilitator, berarti kita akan memfasilitasi anak-anak untuk berkembang dengan baik. Ada diskusi, ada kolaborasi, baik dengan guru maupun antar teman. Dan itu harus dibangun di sekolah, di ruang-ruang belajar di sekolah tuh harus dibangun. Kalau itu tidak, ya anak-anak nanti tidak akan bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak lain nantinya. Gitu. Mbak, saya mau ngobrol soal gini. Tadi ada 4 pilar yang disebutkan sama Mbak In gitu. Salah satunya adalah tentang nasionalisme dan pendidikan Islam. Itu menurut saya itu yang akan membawa ke karakter. Dalam pandangan Mbak In 5 tahun ke depan, kira-kira apakah arah sistem pendidikan Islam yang ideal ini akan seperti apa 5 tahun ke depan? Jadi begini, kalau dari versi saya, silakan. Itu nanti anak-anak yang bisa berkembang dengan baik adalah anak-anak yang satu tadi menguasai bahasa. Kemudian teknologi, sehingga dengan bahasa dan teknologi dia ini akan menguasai sains dan teknologi, gitu ya, sains, matematika dan teknologi. Tetapi ketika nanti agar dia bisa diterima dengan baik di lingkungannya, bisa berkolaborasi dengan teman-teman di mancanegara maupun di Nusantara ini, dia harus memiliki karakter yang kuat. Agar dia tidak keluar dari karakter Indonesia ya, berarti dia harus memiliki jiwa nasionalisme. Jadi setelah dia juga harus diimbangi dengan agama yang kuat, fondasi agama yang kuat. Gitu. Jadi supaya dia tetap cinta kepada tanah air, tetapi dia juga tetap bisa menjalankan peran individual sebagai hubungannya dengan Tuhan. Jadi ini satu nafas ya, nasionalisme dan agama ini satu nafas menjadi sebuah figur dengan kemampuan kompetensi tadi, bahasa, kemudian IT, sains dan matematika, maka dia bisa tampil untuk memimpin. Hablum minanas dan hablum minallah. Itu sih kalau saya. Saya tuh termasuk yang sangat setuju, Mbak, soal itu. Karena sejauh ini saya berarti sudah 2 tahun ini lah. Dalam waktu 2 tahun ini tuh saya kan memang banyak bekerja dengan orang-orang di luar negeri gitu. Dan walaupun saya di sini gitu, dan justru saya lebih mengenal Indonesia tuh ketika ngobrol sama mereka gitu. Diapresiasi tentang budaya dan segala macam tuh justru datang dari mereka gitu. Dan menurut saya Indonesia memang butuh orang-orang yang bisa mengkampanyekan di dunia luar. Soalnya dari based on my experience, Mbak, banyak klien saya yang masih nggak tahu Indonesia tuh ada di mana gitu. Tapi Singapura tahu, Malaysia tahu gitu. Ini kan berarti permasalahannya adalah sebenarnya kurang banyaknya narator-narator Indonesia yang berani untuk ngomong sama di luar gitu. Bahwa kayak misalnya gini, ketakutan untuk ngobrol sama bule. Padahal misalnya kalau kita di Jogja atau di Bali tuh udah banyak banget orang-orang di sana. Dan mereka tuh sangat welcome loh untuk diajak ngobrol gitu. Itu sekolah ini Nasima mempersiapkan untuk hal itu. Iya, betul. Oke, silakan. Jadi apa? Jadi kalau Nasima itu
packaging orangnya adalah nasionalis dan agamais, tetapi secara kompetensi dia itu kompetensi sains matematikanya atau sainsnya baik, bisa berkomunikasi dengan siapapun dan menguasai teknologi. Oke, Mbak, terakhir ini apa yang pengen disampaikan untuk para pengajar di luar sana, terutama dengan perkembangan teknologi, perkembangan dunia digital, bahkan dunia profesi kalau saya bilang. Ya. Beberapa tahun yang lalu belum ada istilah influencer, pekerjaan sebagai influencer atau YouTuber belum ada gitu. Apa yang mau disampaikan untuk para pengajar? Ya, jadi dunia pendidikan ini dinamis ya, Mas Mo, sehingga dan kita tidak bisa meninggalkan digitalisasi. Ya. Karena dengan digitalisasi proses pendidikan ini akan menjadi semakin mudah, membantu kita untuk bisa membangun pengetahuan yang baik pada anak-anak gitu. Oleh karena itu dekatkanlah digitalisasi itu di dunia pendidikan, tetapi dengan tidak mengurangi karakter-karakter sebagai manusia dan individu. Gitu. Apakah mau karakter yang dibangun di sekolah itu, apakah dia nasionalis, agamais, apakah karakter yang lainnya, jangan lupakan karakter. Meskipun kemampuan teknologi itu juga menjadi hal yang sangat penting. Bahwa sebenarnya teknologi adalah teman ya, bukan musuh. Atau itu yang kedua, kita harus bisa mengendalikan teknologi, bukan kita dikendalikan gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih sekali Mbak In untuk obrolannya luar biasa. Dan terima kasih buat Gen Z people yang udah pada nonton untuk edisi kali ini. Terima kasih juga buat Max Up yang udah support kita dan membawa kita di Nasima kali ini dengan obrolan-obrolan yang menarik, dengan gadget yang luar biasa juga. Terima kasih pokoknya buat semua yang udah pada nonton. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Mau pamit ya. Assalamualaikum.